Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi walladzina dawit tuqa wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Hijratul Muttaqin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentu awalan kami khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan segala perintahnya, sekaligus di dalamnya kita lagi menjauhi segala larangannya. Semoga ungkapan rasa syukur kita yang kita wujudkan dalam bentuk perbuatan ini, di samping kita berharap dicatat sebagai amal soleh, kita pun berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita pun dimasukkan dalam bagian orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya. Selanjutnya kami mengajak diri pribadi kami dan para hadirin pada umumnya, sebagaimana wasiat para khatib yang tidak cuma menjadi bagian dari rukun khutbah, akan tetapi sebagai manifestasi sebagai umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, adalah kita mengajak khususnya diri pribadi dan pada umumnya para hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kami pun berdoa semoga saudara-saudara kita, terlebih mendoakan bangsa kita yang saat ini dilanda ujian berbagai sektor, dengan wujud kita, kehadiran kita di hari Jumat, kita pun berharap Allah segera mengangkat ujian-ujian itu dan kita semua kembali seperti sedia kala melaksanakan aktivitas ibadah. Hadirin jamaah Jumat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan khatib menyampaikan sebuah tema, bulan Shofar bukanlah bulan sial. Pada zaman jahiliyah berkembang anggapan bahwa bulan Shofar adalah bulan sial atau dikenal dengan istilah tasya'um. Bulan yang tidak memiliki kehendak apa-apa ini diyakini mengandung keburukan-keburukan, sehingga ada ketakutan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Pikiran semacam ini juga masih menjalar di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap bahwa hari-hari tertentu
membawa hoki alias keberuntungan, sementara hari-hari lainnya mengandung sebaliknya. Padahal seperti bulan-bulan lainnya, bulan Shofar netral dari kesialan atau ketentuan nasib buruk. Jikapun ada kejadian buruk di dalamnya, maka itu semata-mata faktor lain, bukan karena bulan Shofar sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofaru wa firro minal majdum kama tafirro minal asad. Tidak ada adwa, tiaroh, hama, sofar, dan menjauhlah dari orang yang kena penyakit kusta atau lepra sebagaimana kamu menjauh dari singa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adwa adalah keyakinan tentang adanya wabah penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa sebuah proses sebelumnya dan tanpa seizin Allah. Tiaroh adalah keyakinan tentang nasib baik dan buruk setelah melihat burung. Dalam masyarakat jahiliyah ada mitos yang mengatakan bila seorang keluar rumah dan menyaksikan burung terbang di sebelah kanannya, maka tanda nasib mujur bakal datang. Sementara bila melihat burung terbang di sebelah kirinya, maka tanda kesialan akan tiba sehingga sebaiknya pulang kembali. Sedangkan hama adalah semacam anggapan bahwa ketika terdapat burung hantu hinggap di atas rumah, maka pertanda nasib sial akan tiba kepada pemilik rumah tersebut. Tak beda jauh dengan shofar yang diyakini sebagai waktu khusus yang bisa mendatangkan malapetaka. Jamaah Masjid Hijratul Muttaqin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Islam tidak mengenal hari, bulan atau tahun sial. Sebagaimana seluruh keberadaan di alam raya ini, waktu adalah makhluk Allah. Waktu tidak bisa berdiri sendiri. Ia berada dalam kekuasaan dan genggaman serta kendali dari Tuhannya. Setiap umat Islam wajib berkeyakinan bahwa pengaruh baik maupun buruk tidak ada tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bulan Shofar. Ia adalah bagian dari 12 bulan dalam 1 tahun Hijriah. Shofar merupakan bulan kedua dalam kalender Qamariyah, terletak sesudah Muharram dan sebelum bulan Rabiul Awal atau Mulud. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 yang ayatnya kami tadi bacakan di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayat. Yang membicarakan tentang bilangan bulan dalam 1 tahun, menjelaskan bahwa nama Shofar terkait dengan aktivitas masyarakat Arab terdahulu. Shofar berarti kosong, dinamakan demikian karena di bulan tersebut masyarakat kala itu berbondong-bondong keluar mengosongkan daerahnya, baik untuk berperang ataupun menjadi musafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menampik anggapan negatif masyarakat jahiliyah tentang bulan Shofar dengan sejumlah praktek positif. Habib Abu Bakar Al-Adli dalam Majmu' Syarh Al-Athar fi ma warada an syahri Shofar memaparkan bahwa beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Shofar. Di antaranya pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah, bahkan menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, hingga mulai berhijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantah keyakinan masyarakat jahiliyah bukan hanya dengan argumentasi jasa saja, tapi juga pembuktian bagi diri beliau sendiri dengan melaksanakan hal-hal sakral dan penting di bulan Shofar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seolah berpesan bahwa bulan Shofar tidak berbeda dari bulan-bulan lainnya. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan yang wajar. Islam adalah agama yang sangat menghargai fungsi akal sehat. Karena itu, tiap pekerjaan amat dianjurkan melalui satu perencanaan yang matang dan ikhtiar yang maksimal. Selebihnya adalah doa dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sial atau beruntung merupakan kelanjutan dari proses dan tahap tersebut, bukan pada mitos-mitos khayal yang tak masuk akal.
Untuk terbebas dari penyakit, manusia diperintahkan untuk hidup bersih dan menghindari mengidap penyakit menular. Agar selamat dari bangkrut, pedagang disarankan untuk membuat perhitungan yang teliti dan hati-hati. Agar lulus ujian, pelajar mesti melewati belajar secara serius dan seterusnya. Menolak adanya bulan sial dan bulan beruntung akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang wajar, masuk akal, dan tidak malas ikhtiar karena merasa hari-harinya pasti diliputi keberuntungan ataupun optimisme akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak dicekam kecemasan karena dihantui hari-hari penuh sial. Sebagai hamba, manusia didorong untuk berencana, berjuang dan berdoa, sementara ketentuan hasil dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, saat menuai hasil, kita tetap bersyukur, tidak sombong karena mengandalkan kemampuan dan akalnya. Dan tatkala mengalami kegagalan, kita pun tidak lantas putus asa karena tahu bahwa hal itu adalah merupakan bentuk qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya pasti ada hikmahnya. Kemudaratan dan kesialan dapat menimpa kita kapan saja, tidak mesti pada bulan-bulan tertentu. Dari sinilah kita diharapkan untuk selalu berdoa, menjaga diri, melakukan usaha-usaha pencegahan, termasuk dengan berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Doa yang biasa dibaca adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, yang artinya kurang lebih dengan menyebut nama Allah yang bersama-samanya tidak akan ada sesuatu di bumi dan di langit yang sanggup mendatangkan mudarat. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barang siapa yang membaca doa tersebut pagi dan sore, maka ia tidak akan menerima akibat buruk dari malapetaka. Keterangan tentang doa ini bisa ditemukan dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, keberuntungan sejati adalah ketika seseorang hamba mengisi waktunya kapan saja itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kerugian adalah ketika seseorang menyia-nyiakan waktunya, termasuk ketika di bulan-bulan mulia sekalipun, untuk tidak melakukan perbuatan yang baik, untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tergelincir dalam sebuah kemaksiatan. Semoga kita yang hadir di sini, keluarga kita, bahkan masyarakat kita, bangsa kita, termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi orang-orang yang taat, baik di bulan-bulan yang dianggap secara masyarakat adalah yang terhormat, apalagi yang tidak ataupun membawa kesialan. Artinya kapanpun kita, dimanapun kita, Allah senantiasa memberikan taufik hidayah-hidayahnya untuk menjadi bagian orang-orang yang taat kepadanya hingga maut menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah